Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mau belajar terus kebenaran firman-Mu, cerahkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal yang ke-18. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-6 saja ya, 1 sampai 6. Oke, kita akan mulai dengan Kisah Rasul 18 ayat yang pertama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Saudara, kita tidak menemukan Paulus dianiaya di Athena, paling hanya diejek saja ya, paling cuma dianggap orang halu. Tetapi Paulus tidak mengalami penganiayaan fisik di Athena, hanya dicemooh. Nah, dari sini kita bisa melihat memang orang-orang yang berpendidikan tidak suka main kekerasan fisik, saudara ya. Paulus memang tidak mendapatkan sambutan baik di sana, dan Paulus meninggalkan Athena ya, dan menyerahkan orang-orang yang menjadi percaya di sana kepada Dionysius, orang yang jadi percaya juga di Athena. Dan tetapi yang kita lihat memang kalau orang yang suka main kasar, main fisik, main kekerasan, itu sebenarnya salah satu ciri dia tidak terpelajar, dia tidak berpendidikan ya. Maka di Athena Paulus tidak mengalami penganiayaan fisik. Nah, sekarang saudara bisa lihat pada peta perjalanan Paulus yang ada di layar. Nah, dari Athena untuk ke Korintus, nah di sini Paulus harus berlayar, saudara ya. Paulus harus berlayar seperti yang saudara bisa melihat di peta yang ada di layar saudara. Nah, sekilas tentang Korintus. Korintus adalah kota megapolitan pada saat itu. Itu kota terpenting, terbesar di wilayah Akaya ya. Nah, kota pelabuhan itu kira-kira pada saat ini kira-kira seperti Singapura di kawasan Asia Tenggara ini. Itu menjadi sebuah city hub, saudara ya, sebuah kota pelabuhan ya, kota tempat bersendernya semua kapal, saudara. Ingat zaman dulu belum ada pesawat terbang, saudara ya. Kapal laut itu masih menjadi pilihan yang paling utama kalau mau pindah ke tempat lain. Dulu belum ada pesawat terbang, saudara. Jadi bayangkan seberapa sentralnya, seberapa pentingnya yang namanya kota Korintus itu ya. Sampai ada istilah, saudara, dalam bahasa Latin, non si vis homini contingit adire Corinthum. Artinya tidak semua orang boleh melihat Korintus. Saking kota ini dianggap kota istimewa, kota yang eksklusif, kota yang hebat, dibilang nggak semua orang boleh lihat Korintus ya. Kalau levelmu jauh, jangan mikirlah mau lihat Korintus, kira-kira seperti itu. Nah, oke, ayat 2 dan ayat 3. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi yang bernama Aquila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Itali dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, Paulus tinggal bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka adalah tukang kemah. Demikian firman Tuhan berkata. Saudara, di kota inilah kita menjumpai Paulus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, saudara ya. Rupanya Paulus punya keterampilan untuk membuat kemah ya. Kemah ini biasa digunakan oleh para serdadu-serdadu, para gembala. Ada yang terbuat dari kain, ada yang terbuat dari kulit binatang. Di kota Korintus ini, Paulus berjumpa dengan sepasang suami istri, Aquila dan Priscilla. Ini orang kaya, saudara ya. Kalau kita melihat dari catatan sejarah yang ada, mereka juga adalah orang Yahudi yang tinggal daerah situ. Dan kita ketahui Aquila dan Priscilla juga menjadi salah satu pimpinan gereja di kota itu di kemudian hari ya. Dan dia juga pimpinan gereja di Roma, saudara ya. Jadi mereka itu berada di Korintus karena Kaisar Claudius ya, itu adalah
yang anti dengan kekristenan banget, itu mengeluarkan perintah anti Yahudi. Jadi dia anti Yahudi, anti Kristen juga, khususnya anti Yahudi. Semua Yahudi tidak boleh. Jadi sekitar tahun 49, tahun 50, itu semua orang Yahudi meninggalkan Roma, saudara. Nah, Aquila Priscilla ini meninggalkan Roma. Tapi karena dia levelnya kelas atas ya, uangnya banyak, jadi mereka bisa tinggal di Korintus. Mereka pindahnya bisa ke Korintus, saudara. Itu kira-kira terjadi tahun 49 sampai 50 Masehi. Nah, kira-kira tahun 56, jadi mereka mungkin di Roma sekitar 6-7 tahun, mereka kembali ke Roma, di mana pemerintahan Claudius berakhir. Ya, anti-Yahudi berakhir, Priscilla Aquila kembali ke Roma. Makanya nanti dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus menuliskan juga kepada Aquila dan Priscilla, yang ketika Paulus menulis surat itu, mereka sudah kembali di kota Roma. Jadi mereka di Korintus sementara 6-7 tahun. Nah, Aquila dan Priscilla ini cukup memiliki banyak harta, saudara ya. Mereka menurut catatan punya perusahaan seperti di Efesus, Roma, Korintus. Jadi ini juragan kemah, saudara ya. Punya juragan kemah. Nah, kebetulan Paulus punya keterampilan ini. Jadi Paulus bekerja dengan Aquila dan Priscilla ya, dimana ya Paulus hanya mendapatkan upah harian ya, dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Paulus juga bukan untuk bermewah-mewah, tetapi cukup untuk keperluan sehari-hari. Nah, di sini yang saya ingin ceritakan bahwa kita harus memahami bahwa tidak dalam seluruh perjalanan misi Paulus dia bekerja. Alkitab mencatat hanya ada 3 kota di mana Paulus bekerja, saudara. Nanti kita bahas di kota-kotanya secara spesifik. Tetapi secara garis besar, hanya ada 3 kota di mana Paulus bekerja, yaitu di Korintus, di Efesus, dan di Tesalonika. Dan Paulus kerjanya sebagai tukang kemah, karena itu memang keterampilannya dia. Jadi hanya di 3 kota, saudara. Di Korintus, Efesus, dan Tesalonika. Ya, nanti kita belajar lebih lengkap lagi ketika misalnya kenapa Paulus harus kerja di Korintus. Nah, nanti kita bahas ketika kita mempelajari surat Korintus ya. Kenapa Paulus harus bekerja saat di Tesalonika? Nanti kita juga pelajari ketika kita belajar surat Tesalonika, khususnya 2 Tesalonika. Kalau 1 Korintus nanti di 1 Korintus 9. Nah, tetapi secara garis besar Bapak Ibu ya, perjalanan Paulus itu didukung oleh jemaat Tuhan. Perjalanan misi ini didukung oleh jemaat-jemaat Tuhan ya. Nah, jadi Paulus itu pasti punya tujuan khusus ketika di 3 kota itu dia memutuskan untuk dia bekerja. Dia nggak mau terima love gift. Tetapi di kota-kota yang lain jemaat-jemaat Tuhan mendukung penuh pelayanan Paulus ya. Nah, para orang-orang yang hidup mengabdikan diri, hidup untuk memberitakan firman Tuhan ya, rasul-rasul lain misalnya, rasul-rasul lain baik Petrus, Yohanes, mereka tidak pernah bekerja dengan tangan sendiri. Mereka memang full disupport kehidupannya oleh jemaat ya. Jadi di sini yang saya ingin katakan dulu, Paulus memang bekerja ya, tetapi kita juga harus tahu bahwa seorang pelayan Injil memang boleh dan berhak hidup dari Injil. Demikian diatur oleh kitab suci, dan semua rasul-rasul lain juga seperti demikian ya. Hal ini bukan berarti ada perbedaan status ya antara pemberita firman atau bukan ya, sebab semua orang itu adalah hamba Tuhan. Tetapi pemberita firman itu berbeda hanya dalam fungsi yang membedakan. Yang berfungsi mengajarkan Injil penuh waktu akan hidup dari pemberitaan Injil tersebut ya. Makanya dalam konteks gereja ya, gereja yang sehat itu ya, justru volunteernya itu harus sebanyak-banyaknya ya. Hanya orang-orang yang memang memberikan hidupnya ya, yang bisa menjadi full timer, yang memberikan hidupnya penuh waktu untuk kegiatan gereja atau untuk memberitakan Injil ya. Tetapi ingat, semua kita hamba Tuhan, hanya fungsi yang berbeda.
Nah, tidak dijelaskan di sini bagaimana awal perkenalan Priscilla dan Aquila dengan Paulus, tetapi yang jelas, saudara, Priscilla dan Aquila ini betul-betul memanfaatkan pertemuannya dengan Paulus untuk mereka menjadi lapar dan haus. Mereka belajar ya saudara akan kebenaran firman Tuhan dari Paulus. Aquila dan Priscilla ini orang yang haus belajar saudara ya. Sekalipun mereka bekerja juragan kemah, punya banyak company ya. Mereka orang-orang yang punya banyak materi, tapi mereka punya kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Mereka sungguh-sungguh belajar kitab suci. Bahkan nanti di ayat 25-26 di akhir kisah 18 kita akan belajar bahwa Aquila Priscilla seorang pengusaha kemah, tapi dia bisa menuntun Apolos ke jalan Tuhan. Wah, Apolos ini saudara, ini juara lomba debat saudara. Ini pengajar canggih, pengajar hebat. Tapi mereka loh ini pengusaha kemah yang menuntun Apolos ke jalan Tuhan. Yang memperkenalkan Apolos kepada Mesias. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, siapapun Bapak Ibu Saudara, kalau saudara punya kerinduan belajar firman Tuhan itu luar biasa. Ya. Jadi jangan mikir itu biar Pastor Wigan aja lah yang belajar rumit-rumit. Kita yang gampang-gampang aja. Enggak. Ya, saudara mau pengusaha sekalipun bisa seperti Priscilla dan Aquila. Bayangin ini Apolos itu jabatannya guru dan kemudian dia diakui sebagai guru di tengah-tengah gereja Tuhan. Tapi yang membimbing mereka masuk duluan ke jalan Tuhan itu Priscilla Aquila. Bukan Paulus, bukan. Priscilla Aquila. Berarti saudara ya, saudara harus bayangkan betapa canggih ilmunya Priscilla dan Aquila. Betapa mereka menguasai kitab suci. Kalau enggak, mereka tidak bisa membimbing Apolos. Nggak bisa mereka bimbing Apolos. Apolos itu luar biasa. Jadi siapapun saudara miliki kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Belajar Alkitab ya. Walaupun tidak setiap orang perlu mengambil kredensial pendeta. Kredensial pendeta, saya mengutip pada almarhum pendeta Bikman Sirait dan saya sangat setuju. Saudara nggak perlu jadi pendeta. Kalau memang nggak dipanggil untuk menyerahkan hidup, meninggalkan segala sesuatu, menyerahkan hidup untuk firman Tuhan. Ini kan masalah fungsi, saudara. Semua hamba Tuhan. Tapi kalau saudara cakap mengajar, bisa khotbah, nggak apa-apa. Khotbah aja baik. Itu baik adanya. Tapi tidak perlu jadi pendeta. Kalau saudara nggak dipanggil untuk memberikan hidup untuk Injil, saudara nggak perlu jadi pendeta. Tapi kuasai firman Tuhan itu tetap. Kalau saudara bisa mengajar, bisa berkhotbah, itu baik adanya ya. Oke, sekarang ayat yang keempat. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Tiap Sabat Paulus tetap berkhotbah di sinagog-sinagog saudara ya. Itu rumah ibadat orang Yahudi maupun orang Yunani yang memeluk agama Yahudi. Jadi di rumah ibadat di kota-kota lain kayak di Korintus begitu atau dimanapun, kalau ada rumah ibadat orang Yahudi pasti juga ada orang-orang non-Yahudi yang telah memeluk agama Yahudi atau yang telah diproselitkan. Di situ Paulus berusaha meyakinkan epite ya, dari bahasa Yunaninya, yang berarti Paulus itu membawa berita yang penting sekali bahwa Injil Yesus itu penting untuk mereka terima. Nah saudara, kita harus menjadikan Injil Kerajaan Allah itu sebagai satu hal yang seakan-akan itu bukan seakan-akan, itu memang penting. Injil Kerajaan itu sangat penting untuk kita beritakan saudara ya. Injil Kerajaan itu sangat penting untuk kita beritakan. Nah, kalau kita punya perasaan mendesak begitu, kalau kita bisa menghayati bahwa ini penting banget loh. Nah, kita pasti punya kerinduan, punya kehausan untuk memberitakan kepada orang lain. Tapi kalau kita anggap Injil Kerajaan Allah itu tidak penting, ya nggak penting juga lah orang denger ini. Mau denger boleh, kagak juga boleh. Ya, itu susah, saudara. Ya, itu susah. Tapi
Saya harap kita semua punya kerinduan yang sama, punya punya perasaan yang sama, punya kesadaran yang sama bahwa Injil Kerajaan Allah itu sangat penting. Orang harus mendengar ini. Ya, nah kira-kira gitu, saudara ya. Oke, sekarang kita lihat ayat yang kelima. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Silas dan Timotius akhirnya menjumpai Paulus, saudara. Bukan di Athena, tapi di Korintus ya. Jadi mereka tidak ke Athena lagi, mereka langsung ke Korintus. Rupanya mereka udah dapat kabar ya, bahwa Paulus sudah ada di Korintus, jadi mereka menyusul ke Korintus. Dan kehadiran kehadiran Silas dan Timotius ini betul-betul menambah kekuatan dan semangat Paulus untuk memberitakan Injil. Ya, karena mereka juga selain bisa membantu Paulus mengurus jemaat, mereka membantu Paulus mengajar, mereka juga pasti membawa kabar baik tentang jemaat di Makedonia. Ya, nanti kalau kita belajar di kitab 1 Korintus, saudara, di kitab 2 Korintus, ketika kita belajar di kitab 2 Korintus pasal yang ke-8, kita akan menjumpai jemaat Makedonia itu luar biasa, sangat militan, sangat hebat, saudara. Ya, nah makanya ketika Silas dan Timotius datang membawa kabar tentang jemaat di Makedonia, wah Paulus jadi energinya bertambah, makin semangat. Betul, di kota itu Paulus dianiaya, betul di kota itu Paulus disiksa secara fisik. Tetapi saya percaya ketika Paulus melihat pertumbuhan rohani yang begitu luar biasa yang ada di Makedonia, sukacitanya penuh. Terbayar semua penderitaan fisiknya, saudara. Ya. Worth it kalau orang-orang zaman sekarang bilang. Worth it, nggak apa-apa deh kata Paulus, aku dulu dianiaya. Tapi kalau ini bisa menjadi benih dan sekarang orang-orang percaya di Makedonia begitu luar biasa. Waduh, saudara ya, penderitaan itu nggak ada apa-apanya, saudara. Ya, maka memang hati seorang pelayan Tuhan itu seharusnya tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih diharapkan daripada seorang pelayan Tuhan, ya, daripada melihat orang-orang yang dilayani bertumbuh. Itu harus lebih dari emas, perak atau apapun, ya. Nah, di sini juga kita punya pelajaran yang menarik. Paulus memang seorang yang sangat hebat, kita tidak meragukan itu, saudara. Tetapi there is no lone ranger in the kingdom of God. Tidak ada pejuang solo, tidak ada Rambo, tidak ada superhero, tidak ada Superman dalam kerajaan Allah. Kita semua membutuhkan yang lain. Sehebat-hebatnya Paulus, ketika Silas dan Timotius datang, wah itu sangat membantu sekali. Pelayanan itu kerja tim, saudara. Pelayanan itu bukan kerja satu orang. Jangan ada seorang pun yang merasa diri sebagai pusat. Jangan ada seorang pun yang merasa diri serba bisa semuanya. Jangan ada seorang pun yang merasa tidak butuh orang lain. Jangan ada seorang pun yang merasa diri paling hebat. Ya. No lone ranger in the kingdom of God. Nggak ada Superman rohani, nggak ada superhero. Kita butuh yang lain. Kita butuh yang lain. Pekerjaan Tuhan itu teamwork. Teamwork. Maka jangan pernah kita menganggap karunia kita lebih hebat dari teman kita, ya. Kita tidak boleh menganggap bahwa karunia kita lebih superior. Enggak. Apapun yang rekan pelayanan kita kerjakan, itu teamwork, saudara. Mungkin ada yang bisa khotbah, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa keterampilan yang lain, ya. Ini semua teamwork, saudara. Dalam pelayanan Life House Community pun saya dibantu, ya, oleh penatua-penatua, diaken, ketua departemen, sekolah minggu, tim musik, multimedia, semua. Saya nggak ngerti multimedia, saya nggak bisa ngajar ke sekolah minggu, ya. Saya juga udah kurang nyambung untuk pelayanan di youth, karena saya memang tidak bisa semuanya. Tetapi ini adalah pelayanan tim.
Ya, itu sebabnya kita harus bergandengan tangan Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk memenangkan kota ini tidak bisa cuma satu gereja. Gereja Tuhan harus bergandengan tangan. Nah, berita kepada orang-orang Yahudi itu cuma satu, bahwa Yesus adalah Mesias, Saudara. Ya, jadi kita ketika memberitakan Injil, ya, jangan ada berita yang lain. Beritakan Yesus adalah Mesias. Ingat ya, ketika orang Yahudi mendengar kata Mesias, itu bukan sekedar juru selamat. Mesias itu sudah pasti, mereka sudah punya pemahaman. Mesias itu raja. Mesias itu yang ilahi. Itu bukan manusia biasa. Ketika kita memberitakan Injil kerajaan, jangan yang diberitakan diri kita. Ya. Kesaksian itu boleh, saudara, tapi porsinya cukup 10-20%. Yang saudara harus saksikan Yesus, bukan dirimu. Ya, bukan dirimu. Don't talk too much about yourself. Jangan ngomong kebanyakan tentang dirimu. Ngomong tentang Yesus. Ya, beritakan Dia. Jangan dipindahkan pusat dunianya dari Yesus jadi kita. Jangan. Yang perlu diberitakan adalah Yesus, bukan diri kita. Bahwa Dia itu raja, saudara, ya. Oke, sekarang kisah 18 ayat yang ke-6, ayat yang terakhir. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi Dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Saudara, tugas seorang pemberita Injil adalah memberitakan Injil. Memberitakan Yesus adalah Mesias, yang artinya Dia adalah Raja yang menyelamatkan umatnya. Ya, dan ketika Injil ditolak, jangan kecil hati, pasti ada yang menolak, pasti juga ada yang menerima. Tapi ketika seorang pemberita Injil, beritanya ditolak, dia boleh mengibaskan debu. Hal ini juga pernah dilakukan Paulus dan Barnabas di Pisidia. Ya, itu Kisah Rasul 13 ayat 51. Ini juga dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 14 dan 15. Kalau ditolak, kibaskan debu. Bukan Paulus kejam mengibaskan debu, saudara, tetapi memang inilah hukum bagi mereka yang menolak Injil. Matius 10 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, bahwa sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota yang menolak Injil. Ya, jadi bayangkan, kalau ada yang menolak Injil, kita jangan kecil hati, jangan merasa jadi kita nih yang salah. Enggak, saudara, memang pasti ada yang menolak, enggak apa-apa. Tetapi orang-orang yang menolak itu, tanggungannya lebih berat daripada Sodom dan Gomora. Itu yang Tuhan katakan, ya. Jadi Paulus sudah mengerjakan bagian Paulus, demikian juga kita sebagai anak-anak Allah. Kita perlu berusaha mengerjakan bagian kita, memberitakan Injil. Hasil akhir itu bukan di tangan kita, saudara, ya. Nah, di sini Paulus dalam tanda petik, ya, menyerah dan meninggalkan orang-orang yang keras kepala, ya. Ya udah, tugasnya sudah selesai, ya. Tetapi Paulus tidak pernah menyerah pada pekerjaannya, yaitu memberitakan Injil Kristus. Ia tetap berjalan terus dan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Hal ini persis seperti yang Injil Yohanes katakan, bahwa Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Siapapun yang menerimanya tidak memandang bangsa mana lagi akan diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi di sini Paulus mula-mula memberitakan Injil dulu kepada orang-orang Yahudi. Tapi mereka nggak mau terima. Ya udah, Paulus beritakan kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Ini menggenapi apa yang Yesus katakan di Injil Yohanes, yang Rasul Yohanes menuliskan, maksud saya. Kiranya live study ini menjadi berkat buat kita semua, untuk siapapun kita mau belajar kebenaran firman Tuhan seperti Aquila dan Priscilla. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Biar kebenaran firman Tuhan ini dimateraikan dalam lubuk hati anak-anakmu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.